Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yang disampaikan oleh Yes. Perkenalkan, nama saya Andreas Mesa Pratama. Perkenalkan, nama saya Didi Alurumida. Perkenalkan, nama saya Ego Wirayuda. Perkenalkan, nama saya Adejan Kusuma. Perkenalkan, nama saya Fatin Nuradi. Itulah anggota kelompok kami. Periode kemunculan Pancasila lahir dari asas regionalisme yang dibuat dari era Sumpah Pemuda, lalu dirumuskan secara berdaulat tanpa intervensi Jepang dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sana, para pemikir terbaik bangsa seperti Muhammad Yamin, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo dan D.R. Soekarno menyatukan gagasan untuk menyusun dasar negara. Hasilnya, Pancasila menjadi dasar yang sah dan kokoh karena nilainya murni digali dari jiwa, budaya, dan integritas asli bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih. Menanya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada 5 alasan yang diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Akan dibacakan oleh Didi Alurumida. Kepribadian bangsa. Pancasila mencerminkan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perhiasan, dan keadilan diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri, bukan dari bangsa lain, sehingga membentuk kepribadian yang unik. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sesuai pandangan von Safiknya, setiap bangsa memiliki jiwa tersendiri. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan eksistensi bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Adejan Kusuma. Sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan, sila ketuhanan, telah ada dalam adat, budaya, dan agama masyarakat Nusantara sejak zaman kerajaan, dengan pengakuan terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kepercayaan dan ritual keagamaan. Kedua, sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, hidup dalam masyarakat tercermin dari praktik gotong royong, semangat kekeluargaan, dan sistem perpajakan sebagai bentuk pengumpulan iuran bersama untuk pembangunan. Ketiga, sumber politis. Nilai-nilai Pancasila digali dari kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk nilai kerakyatan yang tercermin dalam kehidupan pedesaan yang demokratis dan bermusyawarah, serta semangat kekeluargaan dalam pengambilan keputusan. Undun cuma argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan adalah penempatan nilai-nilai Pancasila tidak pada posisi sebenarnya, sehingga menyimpang dari kenyataan hidup bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup melalui Rep Nomor 3 MPRS dan perjalanan dengan pasal 7 UUD 1945 atau masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ego Wirayuda. Kita mulai. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Berdasarkan survei Kompas pada tahun 2008, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila sangat rendah, yaitu 48,4% responden usia 17 sampai 29 tahun. Tidak dapat menyebutkan sila secara lengkap 42,7%. Salah menyebut
60% responden usia di atas 46 tahun, juga salah. Selain itu, urgensi mempelajari Pancasila juga disebabkan oleh adanya pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu, serta melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau tanya jawab di sini? Di PPT kita itu kan ada data lah. Kalau pengetahuan masyarakat di Indonesia itu tentang Pancasila itu rendah. Terus pada usia 17 sampai 29 tahun itu tidak dapat menyebutkan secara lengkap lah sila-sila kita kan, sila kita ada 5 gitu. Jadi pertanyaannya itu, mengapa kita nih generasi muda nih perlu mempelajari Pancasila gitu? Tidak. Oke, dari Askar, terima kasih. Ya, dari pertanyaan Askar, mengapa generasi muda perlu mempelajari Pancasila? Dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila mulai menurun, sehingga generasi muda perlu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, musyawarah. Itu harus kita amalkan dan kita laksanakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, cukup menjawab lah dari jawaban dari kelompok 1 gitu kan, bahwa di situ perlu mengamalkan untuk generasi yang ada di bawah kita gitu, biar tidak hilang. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Aska. Yang lain ada mau tanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Heru Sugio dari kelompok 4. Ini bertanya, apa tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Aryo. Apa tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Salah satu tantangannya adalah penyimpangan terhadap nilai Pancasila, seperti pengangkatan presiden seumur hidup yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk saudara Aryo, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih, sudah jelas. Baiklah, Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.